Up, jumpa lagi bersama kami dalam Get Up Podcast Ministry. Kali ini kita akan tetap membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya tentang relasi, hubungan, dan juga pernikahan. Dan hari ini kita akan membahas tentang pernikahan yang memiliki rentang usia cukup jauh. Bersama dengan narasumber kami yaitu Bu Siska. Halo Bu. Halo Nirma, halo semua. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita akan membahas bersama-sama dengan Bu Siska. Bu, kita mau tahu nih, kira-kira gimana sih perjumpaan pertemuan awal Ibu bersama Pak Areng? Tapi sebelumnya mungkin Ibu bisa kasih tahu kepada kami semua, untuk sobat-sobat Get Up, berapa sih jarak usia antara Ibu dan juga Bapak? Jarak usia saya dengan Pak Areng itu 17 tahun. Kemudian perjumpaan kami awal mulanya sama seperti pasangan yang lainnya ya. Kami berjumpa, kebetulan saya memang bekerja di STT Aletheia. Pak Areng juga adalah salah satu dosen di STT Aletheia. Saya ada di kampus, di kantor maksud saya ya. Jadi biasa aja, mengalir seperti air. Jadi saya mengerjakan beberapa tugas dosen, ya datang menyerahkan tugas, say hello, seperti itu aja, mengalir seperti biasa. Kami berjumpa itu bulan Agustus. Oh iya. Oh, cukup menarik teman-teman, sobat Get Up semuanya, bahwa percintaan ini dimulai di satu kampus yang sama, di mana Ibu Siska bekerja sebagai staf di kantor dan Pak Areng sendiri adalah dosen di STT Aletheia. Perjumpaannya dimulai bulan Agustus. Terus gimana tuh Bu kelanjutannya? Bulan Agustus kami berjumpa seperti biasa ya. Ketemu masih belum ada apa-apa. Kemudian sebetulnya saya resmi pacaran dengan Pak Areng. Masih memiliki relasi Pak Areng itu bulan Desember. Bulan Desember. Kemudian sebetulnya Pak Areng waktu itu sudah punya rencana untuk berangkat studi lanjut ke Filipina. Jadi kita mulai menyusun rencana supaya nanti ketika Pak Areng disetujui berangkat, kita sudah berkeluarga. Jadi waktu itu Desember kami resmi berpacaran, Mei lamaran, dan Juli kami menikah. Kisah cinta yang begitu punya perjalanan juga ya Bu. Bertemu bulan Agustus, resmi pacaran bulan Desember, lamaran bulan Mei, dan akhirnya sah menjadi seorang istri dari Pak Areng bulan Juli ya Bu? Bulan Juli. Nah, dari usia yang jauh itu 17 tahun ya, bagi saya tuh cukup jauh ya Bu, 17 tahun. Apa sih keputusan yang akhirnya membuat Ibu mau gitu sama Bapak? Padahal kan cukup jauh tuh rentangnya Bu. Saya waktu itu tidak punya pikiran apa-apa, hanya merasa nyaman. Wah, kuncinya nyaman ya, gini, nyaman. Nyamannya itu dalam arti begini, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Jadi apa ya, zaman sekarang bilang sok jaim ya, saya tidak perlu sok jaim. Jadi saya seperti diri saya sendiri, saya bisa bercerita apa adanya tanpa ada ditutupi tentang keluarga saya, sifat saya. Jadi saya menampilkan apa adanya. Jadi makanya nyaman gitu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jadi awal mula saya milih Pak Areng adalah karena tentu saja cinta ya, tapi kemudian ada rasa nyaman bersama. Jadi keputusan yang Ibu ambil karena didasarkan oleh cinta dan juga rasa nyaman karena mungkin perbedaan usia, dan Pak Areng cukup dewasa. Jadi usia menentukan kedewasaan juga ya Bu? Teorinya seperti itu ya. Teorinya seperti itu. Mungkin sebagian besar memang seperti itu, ketika orang sudah cukup umur dia mempunyai cara berpikir, pola berpikir dewasa. Tapi kalau dilihat-lihat belum tentu juga. Betul tidak? Belum tentu juga. Sebetulnya kedewasaan itu emang pengaruh dari umur, tapi juga dari karakter juga bisa terpola kan. Iya, gitu. Betul. Tapi pada saat itu apakah Pak Areng dewasa Bu menurut Ibu sendiri dalam waktu pacaran? Dewasa, tapi juga mengikuti gaya orang zaman waktu itu ya gitu. Beda ya Bu, beda dengan zaman saya sekarang ya. Beda jauh. Setelah memiliki keputusan, gimana Pak? Dan itu kan juga pengaruh dari bawaan seseorang kan ya. Oh iya. Nah, dari keputusan Ibu akhirnya memilih Pak Areng, kira-kira ada nggak sih kendala dari keluarga sendiri? Maksudnya, kamu beda jauh nih sama calonmu gitu, 17 tahun gitu dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih kendala-kendala dari orang tua? Kendala dari orang tua tidak ada. Mereka hanya memberi saya masukan aja. Maksudnya nasihat ya. Setiap orang tua pasti memberikan nasihat pada anaknya. Apakah sudah dipikirkan?
ini agak berbeda jauh maksudnya gitu, dan hamba Tuhan. Oh iya Nah, benar. kan saya bukan termasuk maksudnya saya bukan seorang hamba Tuhan gitu Iya. loh. Ini hamba Tuhan pasti berbeda gitu. Mhm. Hanya itu aja, orang tua saya tidak melarang, jadi hanya memberikan nasihat saja. Pikirkan masa-masa ketika kamu mengambil keputusan, pikirkan sebelum terlanjut. Kalau sudah maju tidak bisa mundur kembali. Bisa mundur kembali, benar sekali sih. Nah, ketika ibu mengambil satu keputusan, orang tua setuju, dan orang tua kan kasih kebebasan sama ibu, yang penting ibu berpikir sendiri apa konsekuensinya ke belakang, Betul. di mana Pak Areng sendiri rentan usianya udah jauh, terus Pak Areng juga ada seorang hamba Tuhan, jadi betul. ibu harus memikirkan sendiri konsekuensinya. Tapi ibu pernah nggak sih merasa malu, canggung, aduh saya punya pacar nih beda usia nih, gimana ya? Pernah nggak ibu merasakan? Enggak, karena begini, buat saya sendiri, ketika saya sudah memutuskan sesuatu, saya harus bertanggung jawab terhadap putusan saya sendiri gitu. Oh, iya. Jadi malu enggak juga ya. Makanya saya bilang itu waktu itu sudah jauh ya, hampir ini mungkin saya sudah agak lupa karena sudah 25 tahun lebih. Iya. Kan sudah, jadi waktu itu saya easy going aja, berjalan Mengalir aja seperti pasangan yang lainnya. Malah kadang tidak memikirkan bahwa usia kita berbeda. Iya. Kadang tidak terpikirkan waktu itu gitu loh. Mungkin yang justru memikirkan itu yang melihat. Oh, yang melihat. Nah, kami yang mengalami itu sebetulnya tidak ada masalah gitu loh. Yang melihat justru yang kadang Kayak rasa aneh gitu ya. nah, justru yang melihat itu yang justru masalahnya di sana. Buat kami sendiri is going aja, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau dari ibu sendiri tuh ada perasaan gimana? Maksudnya ada momen-momen seperti apa gitu? Punya pasangan beda usianya jauh, kenikmatan seperti apa sih Bu? Maksudnya dalam perjalanan kisah cintanya tuh mungkin ada yang seru-seru gitu. Ini saya masih manggil ingatan 25 tahun yang lalu ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kita Nah, ada sedikit juga ya gini loh. Gini, Pak Areng itu juga kan bukan orang yang jangan ini loh, jangan apa ya, jangan berpikiran wah seperti drama Korea, enggak ada ya. romantis. Kalian ini kan masih muda, nonton drama Korea, jangan berpikir ke arah sana. Pak Areng juga maksudnya bukan orang yang romantis, bukan tahu kalau di kelas ya coba kan ya. Orangnya tahu kalau saya di kelas. gitu toh ya. Kan romantis. Jadi kita kalau pacaran itu ya keluar makan, ngomong seadanya, pulang. Karena ada jam malam di rumah saya. Oh iya. Jam 9 malam saya sudah harus masuk pintu rumah saya. Jadi Pak Areng apalagi jarang bisa ketemu juga, kalau Sabtu Minggu kadang Pak Areng kan pelayanan. Dari Senin sampai Jumat ngajar. Jadi kadang-kadang aja kami itu keluar gitu. Paling kalau di rentang kalau Pak Areng ngajarnya agak sore, mungkin sebelum makan malam dia biasanya mampir ke rumah gitu. So sweet. Bawain makanan atau apa gitu, nanti balik lagi. Jadi jarang yang ketemu resmi atau itu jarang banget. Keluar paling makan, ngomong seadanya, jalan sebentar, pulang. Karena biasanya kayak pulang berangkat jam 6, jam 5, jam 9 sudah harus masuk rumah saya, pintu rumah saya jam 9 malam. Itu kan kalau keluar ya, kalau di luar. Tapi kan tadi Ibu katakan bahwa bertemunya di kampus. Terus gimana tuh cerita kisah-kisah di Kalau kampus? di kampus kan untuk bekerja ya, bukan untuk pacaran ya. bener. Pak Areng juga dari pagi sampai siang kan ngajar. Paling gini aja, kalau pas break makan siang suka bawain makan saya, gitu aja. Nanti kalau mau ngajar mampir ke kantor, hanya say hello. Habis ngajar paling mampir halo, balik lagi gitu. Cuma say hello Gitu doang aja. gitu. Masa mendentil saya ceritanya. Iya, benar sih Bu. Nah tadi tuh kisah-kisah yang maksudnya romantis, seru, menyenangkan gitu. Tapi ada nggak sih Bu kisah-kisah di mana mungkin karena ada permasalahan sedikit, mungkin kan kita nggak bisa ini ya menghindar juga, pastilah ada sedikit trouble-troublenya gitu. Maksudnya ada nggak sih Bu kisah seperti apa gitu? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Sebetulnya masalahnya bukan karena rentang usia, setiap pasangan pasti punya masalah ya. Karena gini, jangankan pasangan yang ketemu besar, ketemu gede, saudara aja berbeda pendapat, berbeda prinsip, pandangan hidup. Iya. Begitu juga dengan saya sama Pak Areng, pasti ada itu. Tapi is okay, selama ini bisa berlanjut gitu loh. Waktu masa-masa pacaran itu is okay, kita hanya komunikasi. Ya paling kan Pak Areng orang pendiam. Iya, Areng Kalau pendiam. kalau ada masalah biasanya saya gitu ya. Paling dia cuma dengerin aja. Nanti kalau sudah diem, gantian dia yang ngajar. Benar Pak Areng. Ya, jadi
sampai sekarang juga seperti itu. Jadi kalau ada masalah ya kita komunikasi kan. Saya ngomong dulu sampai selesai. Terus kesel, capek, berhenti mandek saya ya. Baru Pak Areng yang ngajar. Caranya juga sama seperti ngajar di kampus ya. Ya di situ sudah. Jadi penyelesaiannya seperti itu, komunikasi ya Bu? Iya, setiap relasi, setiap hubungan apa saja ya dalam kehidupan itu yang penting itu salah satunya adalah komunikasi yang baik. Iya, tapi bagaimana sih Ibu Ibu menyelesaikan maksudnya permasalahan rentang usia yang jauh 17 tahun menyatukan satu pemikiran itu gimana Bu? Kalau misalnya Pak Areng maunya A, Ibu maunya B. Tapi kan dari jarak usia Pak Areng lebih tua gitu, maksudnya lebih dewasa. Terus Ibu yang agak, jadi mungkin Pak Areng pemikirannya lebih panjang tapi menurut Ibu itu udah baik. Terus bagaimana untuk menyamakan kira-kira pendapat atau pemikiran itu Bu? Sejauh ini tidak ada masalah ya. Sejauh ini tidak ada masalah karena mulai dari sejak awal sebelum kami membentuk sebuah keluarga, kami sudah buat sudah komunikasi, sudah buat pembicaraan. Jadi segala sesuatu harus dibicarakan. Biasanya kalau ada beda pendapat, kami akhirnya buat solusi gitu loh. Jadi selama sepanjang ini sih tidak terlalu ada masalah ya, tidak. Perbedaan usia kami sebetulnya tidak ada masalah gitu loh. Jadi perbedaan usia antara Pak Areng dan juga Bu Siska ini tidak menjadi permasalahan dalam hubungan Ibu keseharian gitu ya? Enggak jadi masalah ya. Nggak sebetulnya gini loh, jangankan berbeda usia ya, meskipun kalian sama usianya aja, itu juga ada masalah gitu. Jadi tergantung masing-masing individu. Masalah pasti ada. Tidak ada yang tidak ada masalah. Masing-masing individu itu pasti ada masalah. Tergantung bagaimana kita menyelesaikannya. Jangan memutuskan sesuatu ketika sama-sama kita tinggi. Iya benar. Nah, ketika sama-sama kita dalam nada tinggi, tidak akan beres. Jadi salah satu harus sadar, salah satu harus mundur. Dan saya akui banyaknya mundur Pak Areng sih sebetulnya. Pak, mungkin karena saya mundur. Nah, dewasa. ketika saya sudah mulai ini, baru Pak Areng mengimbangi mulai gini. Biasanya kami kalau ada masalah kami ini loh, kalau kita melakukan ini dampaknya bisa begini. Kalau kita melakukan ini jadi selalu bisa ketemu di tengah gitu loh. Jadi dalam setiap permasalahan Pak Areng mengambil sikap dewasa gitu. Kita sama-sama ya. Sama-sama tergantung permasalahannya apa gitu loh. Jadi makanya saya bilang semua itu komunikasi yang perlu gitu. Komunikasi yang perlu. Makanya saya bilang dalam setiap hubungan tidak ada yang mulus ya. Tidak ada yang mulus, pasti ada ombaknya ya. Tapi gimana kita mengatasinya? Sobat Getap, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Bu Siska. Kalau dapat saya katakan bahwa adalah sebuah kisah cinta yang begitu romantis, di mana rentan usia tidak menjadi penghalang dari cinta Bu Siska dan juga Pak Areng. Sobat Getap, usia boleh bertambah, tetapi kedewasaan itu adalah pilihan bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan mau dengar saran dari Bu Siska kepada kita semua dan juga Sobat Getap. Bu, bagaimana sih menurut Ibu, saran Ibu kepada kami semua ketika kita memilih pasangan, ketika kita mencari pasangan hidup dan memiliki rentan usia yang jauh? Apa sih yang boleh kami dapatkan dari kisah cinta Ibu dan juga Pak Areng? Gini ya, kita jangan masukannya bukan hanya untuk spesifikasi untuk yang umurnya beda jauh, tapi ini semua untuk semua ya gitu. Dalam menentukan pasangan hidup, pertama kita sebagai anak Tuhan harus bergumul dulu, kita berdoa. Kedua, kita juga harus mestinya ini sebetulnya suatu keharusan sebetulnya. Kita lihat orangnya juga ya. Kita harus lihat juga orangnya. Nggak salah milih. Salah milih. Maksudnya kita bergumul, oke. Kedua, kita juga harus lihat orangnya, sifatnya, masa depannya ke depan gimana. Bukannya pilih-pilih matre, bukan ya. Kita harus lihat juga prospeknya ke depan gimana. Keluarga juga bagaimana, apakah ada dukungan, itu juga penting juga ya. Jangan asal itu kan nanti akan mempersulit gitu loh. Terusan kita juga untuk dalam hubungan yang lebih lanjut, kita harus belajar untuk saling menghargai. Menghargai itu ya, saling menghargai, saling menghormati, cinta pasti.
Cinta pasti. Cinta Bu. pasti. Dulu dasarnya. Tapi harus ada saling menghormati, Iya. menghargai. Take and give. Oke. Hanya mau kamu ambil aja tapi kamu tidak mau menerima. Benar. Tidak bisa. Itu jadi cinta itu harus seperti kalian menanam tanaman. Nah, kalian harus pelihara, Iya, benar. harus siangi, harus disiram, dipupuk macam-macam ya. Iya, Sama iya, juga iya. seperti itu. Kemudian kalian juga harus belajar untuk dewasa, Iya. menyamakan langkah, apalagi untuk yang berbeda usia ya, maksudnya Mhm. menyamakan. Sama itu mungkin agak sulit, paling tidak Seimbang menyeimbangkan, ya, seimbang. menyeimbangkan. Kapan kalian harus maju, kapan harus mundur, itu harus ada. Jadi salah satu kuncinya adalah kalian adalah komunikasi, selalu komunikasi. Iya, komunikasi Apapun yang juga komunikasi dasarnya ya. Jangan sekali-sekali sembunyikan sesuatu pada pasangan. Saling percaya itu penting Penting. juga. Karena salah satu modal dasarnya juga adalah saling percaya. Percaya. Ketika kita tidak percaya, apapun yang dilakukan akan timbul rasa curiga. Iya, Jadi benar. itulah saling percaya. Kayak menghormati, komunikasi, menghargai, take and give, selalu seperti itu. Sobat Getap, itulah masukan dari Bu Siska kepada kita semua sebagai anak-anak muda ketika kita akan memilih pasangan hidup ke depan. Sobat Getap, kiranya podcast hari ini dapat memberkati kita semua untuk memilih pasangan hidup ke depannya nanti. Sampai jumpa, jangan lupa nonton podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye!